Wali kota Severodonetsk klaim 1.500 warga tewas dan sebagian wilayah telah jatuh ke tangan Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina terus memanas hingga hari ini, Selasa 31 Mei. Diketahui pasukan Rusia terus maju dan menggempur kota Severodonetsk. Akibat serangan itu, sebanyak 1.500 warga sipil dilaporkan tewas. Seperti diketahui, Severodonetsk adalah kota terakhir yang masih dipegang oleh Kiev di provinsi Luhansk, Ukraina. Pasukan Rusia telah merebut setengah dari kota Severodonetsk di Ukraina Timur. Ukraina Timur merupakan kunci bagi upaya Moskow untuk segera menyelesaikan perebutan kawasan industri Donbas. Hal ini disampaikan oleh wali kota Severodonetsk Alexander Striuk. Kata ini pada dasarnya dihancurkan dengan kejam blok demi blok, katanya. Dilansir dari Al Jazeera, dia mengatakan pertempuran jalanan yang sengit terus berlanjut dan pemboman artileri mengancam kehidupan sekitar 13.000 warga sipil yang masih berlindung. Kota Severodonetsk dulunya merupakan rumah bagi lebih dari 100.000 orang. Alexander menuturkan tidak mungkin melacak korban sipil sepanjang waktu. Ia percaya bahwa lebih dari 1.500 penduduk telah meninggal. Upaya evakuasi dari Severodonetsk telah dihentikan karena penembakan. Warga sipil sekarat karena serangan langsung dari luka pecahan dan di bawah puing-puing bangunan yang hancur karena sebagian besar penduduk bersembunyi di ruang bawah tanah dan tempat penampungan, kata Striuk. Diketahui para warga membutuhkan air, makanan, dan obat-obatan. Tetapi listrik di internet di kota itu telah terputus. Ada persediaan makanan untuk beberapa hari lagi, tetapi masalahnya adalah bagaimana mendistribusikannya, kata wali kota. Perlu diketahui, kota ini penting bagi upaya Rusia sebelum lebih banyak senjata barat tiba untuk memperkuat pertahanan Ukraina. Rusia telah mendesak untuk merebut seluruh wilayah Donbas yang terdiri dari wilayah Luhansk dan Donetsk yang diklaim Moskow atas nama proksi separatis. Pasukan Rusia telah merebut setengah dari kota Severodonetsk di Ukraina Timur. Wilayah Severodonetsk merupakan pusat Moskow untuk segera menyelesaikan perebutan kawasan industri Donbas. Sebut wali kota Alexander Striuk mengatakan kepada kantor berita Associated Press. Kota ini pada dasarnya dihancurkan dengan kejam blok demi blok, katanya pada AP News. Dilansir Al Jazeera Selasa 31 Mei. Dia menuturkan pertempuran berlangsung sengit di jalan terus berlanjut dan pemboman artileri mengancam kehidupan sekitar 13.000 warga sipil yang masih berlindung di Severodonetsk. Kota tersebut dulu merupakan rumah bagi lebih dari 100.000 orang. Tidak mungkin untuk melacak korban sipil di tengah penembakan sepanjang waktu, kata wali kota. Dia percaya bahwa lebih dari 1.500 penduduk telah meninggal karena berbagai sebab sejak Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari. Upaya evakuasi dari Severodonetsk telah dihentikan karena penembakan. Warga sipil sekarat karena serangan langsung dari luka pecahan dan di bawah puing-puing bangunan yang hancur karena sebagian besar penduduk bersembunyi di ruang bawah tanah dan tempat penampungan, kata Striuk. Listrik ke kota telah terputus dan orang-orang membutuhkan air, makanan, dan obat-obatan. Ada persediaan makanan untuk beberapa hari lagi, tetapi masalahnya adalah bagaimana mendistribusikannya, ungkapnya. Pasukan Rusia kuasai sepertiga kota seorang pemimpin separat yang didukung Moskow yang dikutip dalam laporan kantor berita TASS. Mengatakan pasukan Rusia telah menguasai sekitar sepertiga kota, tetapi mereka tidak maju secepat yang diharapkan pada Selasa 31 Mei. Tapi kami ingin di atas segalanya menjaga infrastruktur kota, katanya. Gubernur Regional Serhiy Haidai mengatakan kepada televisi pemerintah Ukraina bahwa pasukan Rusia perlahan-lahan maju menuju pusat kota. Dia menambahkan pasukan Ukraina yang mempertahankan Severodonetsk tidak beresiko dikepung karena mereka dapat mundur ke Lysychansk di seberang sungai. Pandangan analisis militer menggambarkan perjuangan untuk Severodonetsk sebagai bagian dari perlombaan melawan waktu untuk Kremlin. Kota ini penting bagi upaya Rusia untuk segera menyelesaikan perebutan kawasan industri timur Donbas sebelum lebih banyak senjata barat tiba untuk memperkuat pertahanan Ukraina. Kremlin telah memperhitungkan bahwa mereka tidak boleh membuang waktu dan harus menggunakan kesempatan terakhir untuk memperluas wilayah yang dikuasai separatis karena kedatangan senjata barat di Ukraina dapat membuatnya mustahil. Lapor Associated Press mengutip analis militer Ukraina oleh Zdanov. Luhansk diakui sebagai independen oleh Rusia ketika Moskow meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari. Meskipun Kiev dan sekutu baratnya menganggapnya sebagai bagian dari Ukraina. Rusia telah mendesak untuk merebut seluruh wilayah Donbas yang terdiri dari wilayah Luhansk dan
dan Donetsk yang diklaim Moskow atas nama proksi separatis. Jurnalis Prancis meninggal terkena pecahan peluru. Seorang jurnalis Prancis berusia 32 tahun, Frédéric Leclerc-Imhoff, meninggal pada Senin 30 Mei di dekat Severodonetsk. Dikutip The Guardian, dia terkena pecahan peluru dari penembakan saat meliput evakuasi Ukraina, menurut majikannya, penyiar Prancis BFM TV. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Leclerc-Imhoff adalah pekerja media ke-32 yang tewas di Ukraina sejak invasi Rusia. Ukraina Timur merupakan kunci bagi upaya Moskow untuk segera menyelesaikan perebutan kawasan industri Donbas. Hal ini disampaikan oleh wali kota Severodonetsk Alexander Striuk. Kata ini pada dasarnya dihancurkan dengan kejam blok demi blok, katanya. Dilansir dari Al Jazeera, dia mengatakan pertempuran jalanan yang sengit terus berlanjut dan pemboman artileri mengancam kehidupan sekitar 13.000 warga sipil yang masih berlindung. Kata Severodonetsk dulunya merupakan rumah bagi lebih dari 100.000 orang. Alexander menuturkan tidak mungkin melacak korban sipil sepanjang waktu. Ia percaya bahwa lebih dari 1.500 penduduk telah meninggal. Upaya evakuasi dari Severodonetsk telah dihentikan karena penembakan. Warga sipil sekarat karena serangan langsung dari luka pecahan dan di bawah puing-puing bangunan yang hancur karena sebagian besar penduduk bersembunyi di ruang bawah tanah dan tempat penampungan, kata Striuk. Diketahui para warga membutuhkan air, makanan, dan obat-obatan. Tetapi listrik di internet di kota itu telah terputus. Ada persediaan makanan untuk beberapa hari lagi. Tetapi masalahnya adalah bagaimana mendistribusikannya, kata wali kota. Perlu diketahui, kota ini penting bagi upaya Rusia sebelum lebih banyak senjata barat tiba untuk memperkuat pertahanan Ukraina. Rusia telah mendesak untuk merebut seluruh wilayah Donbas, yang terdiri dari wilayah Luhansk dan Donetsk, yang diklaim Moskow atas nama proksi separatis. Pasukan Rusia telah merebut setengah dari kota Severodonetsk di Ukraina Timur. Wilayah Severodonetsk merupakan pusat Moskow untuk segera menyelesaikan perebutan kawasan industri Donbas, sebut wali kota Alexander Striuk mengatakan kepada kantor berita Associated Press. Kota ini pada dasarnya dihancurkan dengan kejam blok demi blok, katanya pada AP News. Dilansir Al Jazeera Selasa 31 Mei, dia menuturkan pertempuran berlangsung sengit di jalan terus berlanjut dan pemboman artileri mengancam kehidupan sekitar 13.000 warga sipil yang masih berlindung di Severodonetsk. Kota tersebut dulu merupakan rumah bagi lebih dari 100.000 orang. Tidak mungkin untuk melacak korban sipil di tengah penembakan sepanjang waktu, kata wali kota. Dia percaya bahwa lebih dari 1.500 penduduk telah meninggal karena berbagai sebab sejak Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari. Upaya evakuasi dari Severodonetsk telah dihentikan karena penembakan. Warga sipil sekarat karena serangan langsung dari luka pecahan dan di bawah puing-puing bangunan yang hancur karena sebagian besar penduduk bersembunyi di ruang bawah tanah dan tempat penampungan, kata Striuk. Listrik ke kota telah terputus dan orang-orang membutuhkan air, makanan, dan obat-obatan. Ada persediaan makanan untuk beberapa hari lagi, tetapi masalahnya adalah bagaimana mendistribusikannya, ungkapnya. Pasukan Rusia kuasai sepertiga kota seorang pemimpin separatis yang didukung Moskow, yang dikutip dalam laporan kantor berita TASS.